orangnya baik, sopan santun, lembut. Aku kan suka banget Kak sama cewek yang lembut gitu. Jadi aku sebagai cowok tuh merasa apa ya? Ya seneng lah punya cewek yang seperti itu. Ya kalau cantik sih relatif. Ya aku suka dia tuh sopan orangnya. Iya sih, Pul. Seger, mantap. Kak, aku kayaknya mesti berbagi cerita bahagia deh Kak tentang resto kita sama Mira. Berbagi kabar gembira atau emang pengen ketemuan, kan? Ya sebenarnya sih ya gitu juga. Gimana ya? Kak, menurut kakak tuh si Mira itu seperti apa sih? Mira, cantik, Terus? baik, Terus? tapi kayaknya dia nggak tahu banyak soal kamu ya. Nah itulah dia Kak. Itu yang aku suka. Selain dia cantik, orangnya baik, sopan santun, lembut. Aku kan suka banget Kak sama cewek yang lembut gitu. Jadi aku sebagai cowok tuh merasa apa ya? Ya seneng lah punya cewek yang seperti itu. Ya kalau cantik sih relatif. Ya aku suka dia tuh sopan orangnya. Iya sih, Pul. Tapi ya emang ya, kalau orang nih lagi jatuh cinta, semuanya tuh indah. Jatuh cinta. Jangan nyanyi dulu bentar. Semuanya indah. Semuanya indah. Bagus-bagus. Tapi ingat, suatu saat kamu harus ngomong sama dia apa adanya. Semuanya transparan dan dari mulut kamu sendiri. Dia nggak dengar dari orang lain ataupun dari kakak. Pasti Kak. Kalau menurut misalkan kalau memang dia adalah pilihan aku dari Allah, ya aku pasti akan terbuka semuanya. Ya pokoknya sampai ke dalam-dalamnya deh. Kakak nggak mau cari jodoh lagi. Ini lagi cari di majalah. Sorry. Wah, kemana ini sepatunya? Kok bisa hilang ya? Jangan-jangan yang ngambilnya OB lagi. Gua pecat dia kalau dia tahu yang ngambil. Apa si Lola kali? Siang, Pak. Ada apa sayang? Kamu perlu sama saya? Atau kamu pengen berduaan dengan saya di ruangan ini? Pak Joki diminta ke ruangan Pak Gunawan sekarang. Pagi sudah harus. Pul, kamu tuh nggak usah nungguin kakak merit. Kakak deadline-nya masih belum jelas sampai sekarang. Kak, aku tuh udah janji sama diri aku sendiri. Aku baru mau nikah kalau kakak duluan nikah. Gitu. Tapi kamu itu sekarang udah ada calonnya, yaitu Mira. Tapi kakak, Kakak belum ada calonnya. Kakak juga belum kepikiran sampai sana, Pul. Kan kamu tahu sendiri, Niken kan belum lama ditinggal papanya pergi. maaf kak, aku tuh nggak ada maksud bikin kakak jadi sedih. Aku tuh bingung mau cerita gimana ya, mulai dari mana ya sama kakak ya, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadian apa? Gini kak, kemarin itu kan aku dinner sama Mira. Tiba-tiba orang tuanya datang. Terus Mira ditarik-tarik begitu. Orang tuanya bilang kalau dia tuh nggak setuju sama aku. Malu-maluin aku kak, itu depan umum. Harga diri aku gimana dong? Kamu harus lebih sabar, Pul. Dengar ya, kalau yang namanya hubungan, apalagi kalau di awalnya penuh dengan kerikil,
biasanya pernikahannya lebih awet. Kakak, aku tahu maksud kakak. Kakak tuh cuma mau nyenengin doang kan? Enggak, pokoknya tetap aku baru mau nikah kalau kakak tuh udah nikah duluan, udah titik. Pernikahan itu misteri, nggak bisa diprediksi. Siapa yang duluan nggak bisa tahu. Dasar manajer, paling pinter membuat kata-kata. Om Ipul curang nih, nggak Apa sih? ngajak aku main. Loh, kamu sih kemana aja, jadinya om main duluan deh. Emang kita mau main apaan sih? Hah? Bagaimana kalau kita main Baiklah. kritik-kritikan? Mulai hari ini, kemasi barang-barang kamu karena saya tidak mau melihat kamu lagi di kantor ini. Kalau boleh tahu Pak, kesalahan saya apa ya Pak? Terakhir saya mendapat bukti meyakinkan bahwa kamu berusaha merayu Mira yang ada korelasinya. Mira marah, Saiful Jamil marah, akhirnya melabrak kamu. Itu semua fitnah Pak. Itu semua cuma isu Pak. Nah, apa ada buktinya kok? Kurang ajar si Mira. Dia kirim CD-nya berarti dia juga yang ngambil sepatunya sendiri. Dia sabotase gue. Kok amplopnya dari Depnaker ya Pak? Mungkin saja orangnya marah, lalu dia kirim dari Depnaker. Saya tidak direpotkan. Tapi itu semua fitnah Pak. Semua isu Pak. Itu semua orang yang iri pada saya Pak. Kamu di sini tidak punya saingan. Kamu powerful. Siapa yang iri sama kamu? Tidak ada. Yang dirugikan sama kamu banyak, termasuk aku. Tolong Pak. Tolong saya Pak. Itu semua nggak benar Pak. Sudah. Kemasi barang-barang kamu sekarang, Pak. Saya sudah berjuang Pak hampir 2 tahun untuk semuanya untuk kepentingan perusahaan ini Pak. Saya sudah berusaha untuk mengorbitkan artis-artis baru Pak di PG Record. Tapi ini yang saya dapatkan Pak. Memangnya kamu di sini dibayar gratis? Kamu dibayar mahal. Saya sudah tidak mau pakai kamu lagi. Cepat keluar atau saya panggil satpam. Tapi beneran deh Mir, Pak Joki tuh kasihan banget. Masa waktu perpisahan karyawan yang datang tuh dikit banget. Emang enak. Itu tuh makanya siapa yang menuai keburukan dia juga yang menuai hasilnya, ya kan? Cila ada apa? Putus banget. Tapi nggak tahu ya kenapa ya. Aku tuh gembira, tapi sekaligus sedih. Kok sedih sih? Bukannya kamu senang ya kalau dia juga dipecat? Iya sih harusnya, cuman nggak tahu aja. Ya paling nggak kan emang aku udah kerja sama dia hampir setahun ya. Oh ya, by the way, anyway, Baswe, apa kabar Saiful Jamil? Nanya sama aku sih, mana aku tahu lagi. Kamu kan yang bisa lebih tahu. Iya dia pura-pura gitu nggak tahu. Cerita dong. Iya, lumayan sih. Tapi itu karena aku joinan sama restorannya dia. Wah, hebat. Kalau gitu aku aja deh yang jadi sekretarisnya. Mana ada sekretaris di restoran, ada juga bagian keuangan, kalau nggak administrasi. Mana sih kamu? Ya whatever lah, apapun itu kerjaannya, aku mau. Daripada capek nganggur, aku juga baru dapat panggilan lusa kali. Oh ya? Ya udah, aku doain supaya kamu dapat kerjaan lagi. Kalau kamu kerja di restoran aku, aduh nggak sanggup bayarnya, gedean. Iya sih, gadget mahal ya. Kayak. Yaudah daripada kita banyak mikirin masalah kemarin, gimana kalau kita jalan-jalan? Gimana? Mau ngapain? Nonton? Tuh cerita Mas Tio. Saya benar-benar kebablasan sama si Joki. Iya mas, saya juga harus minta maaf juga nih sama ponakan saya Mira. Ya secara selama ini juga saya salah menilai tentang Saiful Jamil. Selama ini kan kita selalu menonton infotainment, ya kan? Iya benar-benar. Sebagai pemegang saham dan teman baik, saya akan secepatnya memberitahu Mas Tio. Pemegang saham minoritas mas, kayaknya nggak penting juga lah. Maaf Mas Tio, sejak tadi siang saya sudah memikirkan siapa pengganti Joki yang paling tepat. Saya pikir Mas Tio lah, bukan dari makna jabatan siapa penggantinya Joki, tapi saya menilai dari kapabilitas.
Mas Gun. Saya tuh kan orang keuangan, bukan kreatif. Kayaknya nggak cocok deh buat posisi itu, Mas. Mas Tio kan mantan pemain band. Pasti menguasai semua jenis musik. Dari jazz sampai dangdut. Kalau soal kreativitas, saya bisa mencari tim kreatif. Ya toh? Monggo loh, Mas. Saya akan mengadakan rapat pemegang saham secepatnya. Ya cepet lah. Mas Gun kan secara ini pemegang saham 70%. Iya. Ya, Mas, ini Mas. Iya. Pantesan, mamaku cantik dan awet muda, rajin olahraga sih. Anak mama yang cantik udah bangun. Ya udah lah, Ma, habis subuh juga aku masih bangun. Mama mau ngomong sesuatu nih sama kamu. Ngomong apa, Mam? Kayaknya serius banget. Mama minta maaf. Minta maaf. Mama lucu banget sih, yang ada juga di mana-mana anak yang banyak dosa sama orang tua. Enggak, kayaknya pendapat mama tentang teman kamu si penyanyi dangdut itu selama ini salah deh. Saiful Jamil. Iya, kan selama ini om kamu tuh yang ngasih tahu mama. Tio. Kamu tahu nggak? Semalam om Tio kan telepon mama. Dia bilang direktur labelnya itu dipecat loh. Pak Joki maksudnya? Iya sih, siapa? Joki-joki itu. Tahu nggak sih? Dia tuh penjahatnya kan? Ih, Mama kebanyakan film deh, masa pakai penjahat segala? Iya, penjahatnya tahu. Ya, assalamualaikum. Aku lagi on the way ke sana nih. Jam 10 kan ya? Aku tampilnya kan ya? Aduh mas, maaf sekali mas, acaranya dimajukan jam 9. Jam 9. Gak tahu mas, saya juga bingung. Bisa dipercepat sedikit nggak mas? Pak Kardi, sorry nih Pak, agak urgent. Bisa nggak ngebut dikit? Makasih Pak.